Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika kucing hitam besar itu mengeluarkan api Jin Kuihuo milik Kaisar Jijing, Qin Chen merasa bahwa api iblis King Liannya memiliki keinginan yang kuat untuk melahapnya. Api biru langsung menelan api Jin Kuihuo. Semburan ledakan segera meletus dari api iblis King Lian, dan aura panas dengan cepat menyebar. Bahkan Fu Qiankun tidak tahan dengan panas itu, dan dia segera memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta. Kucing hitam besar itu menatap api iblis King Lian, dan juga menunjukkan sedikit kengerian. Sekarang kekuatan api iblis King Lian sudah cukup untuk membakar kaisar bela diri puncak menjadi abu, bahkan untuk melukai seorang kaisar di alam semi suci. Qin Chen langsung mengorbankan api iblis King Lian, membungkus seluruh tubuhnya, dan kemudian langsung melompat ke dalam jurang. Lao Yuan dan kucing hitam besar mengikuti dan melompat turun bersama. Qin Chen, yang telah bersiap untuk waktu yang lama, menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk pertama kalinya, dan ilusi di depannya segera menghilang. Ada terlalu banyak bayangan gelap ini. Qin Chen dengan panik memacu api iblis King Lian, dan melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan menjerit, dan mereka dibakar menjadi debu. Kucing hitam besar itu terkejut, dan kemudian berkata kepada Lao Yuan, "Lao Yuan, seharusnya kamu senang." Setelah bayangan gelap dibakar oleh api iblis King Lian, itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi berubah menjadi kekuatan sihir yang sangat murni. Kekuatan sihir ini ditelan oleh Lao Yuan, luka Lao Yuan dengan cepat sembuh, dan dia berkembang ke arah yang lebih kuat. Basis kultivasinya perlahan meningkat, karena energi iblis ini berguna untuk ras iblis alien, Yongye dan Mokara juga keluar. Begitu keduanya muncul, mereka dikejutkan oleh aura di jurang. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi ketakutan oleh api iblis King Lian di atas kepala Qin Chen, dan mereka sangat tidak nyaman. Tetapi mereka berdua tidak memiliki ketidakpuasan, sebaliknya mereka berkata dengan ekstasi di wajah mereka, "Terima kasih, Tuan." Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya buru-buru mulai menyerap energi sihir sebanyak-banyaknya. Dengan cara ini, Qin Chen dan yang lainnya turun, dengan panik memacu api iblis King Lian untuk membakar bayangan gelap ini. Setiap kali esensi sejati hampir habis, Qin Chen akan menelan pil esensi sejati dan pil jiwa. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, bayangan hitam terus muncul di sekelilingnya. "Sao Chen, kami berdua tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi, biarkan kami masuk ke cakram giok lebih awal," ucap Mokara dan Yongye. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Penindasan semacam ini terlalu menakutkan. Ketika Qin Chen tiba di sini, dia juga merasakan tekanan yang sangat kuat. Bahkan ekaristi abadi yang telah mencapai puncak ke-8 tidak dapat menahannya. Dagingnya seperti akan meledak. Untungnya, kitab darah iblis leluhur melepaskan cahaya darah samar yang membungkus tubuhnya sehingga Qin Chen bisa terus aman dalam situasi ini. Selanjutnya, karena tubuh iblis abis tidak ada di sini, seluruh jurang sangat besar, kita harus menemukan posisinya dengan tepat terlebih dahulu. Mata kucing hitam besar itu menyala, dan tiba-tiba dia meluncur ke suatu tempat tertentu di jurang maut. Qin Chen dan Lao Yuan segera mengikuti. "Lao Yuan, apakah kamu melihat sesuatu pada kucing hitam besar itu?" tanya Qin Chen sedikit merasa aneh. Dewa hitam kecil ini misterius dan aneh. Namun, dia pasti memiliki tujuannya sendiri, dan dia tidak akan menipu kita, jawab Lao Yuan segera. Qin Chen setuju dengan hal ini, dan dia juga mempercayai kucing hitam besar itu. "Itu dia, Lao Yuan, lakukan sekarang." Dengan perintah kucing hitam besar, Lao Yuan segera mengayunkan cakar tajamnya, membenturkan ke bawah. Cakar ini jatuh, dan energi iblis melonjak di bawah. Cakar tajam Lao Yuan sebenarnya terkorosi, energi iblis menghilang, dan kedua sosok itu langsung muncul di depan mata Qin Chen.
Mereka jelas melihat ada dua sosok manusia di depan mereka, tetapi mereka memancarkan energi iblis yang dalam, dan mereka juga mengenakan jubah. Tanpa memikirkannya lagi, Qin Chen langsung mengangkat tangannya, dan api iblis Qinglian muncul seketika, menyinari mereka berdua. Kedua prajurit itu mengeluarkan teriakan yang tajam, suaranya keras, dan ki iblis di tubuhnya mengeluarkan suara yang membakar, tetapi dengan liar bergegas menuju Qin Chen. Qin Chen terkejut. Pedang kuno Banyu muncul di tangannya, dan dua aura pedang telah ditebaskan. Tiba-tiba, kedua seniman bela diri itu berteriak dan terbelah oleh pedang kuno Banyu. Jubah para pejuang ini terkorosi, mereka ditutupi dengan rambut, dan mereka terlihat sedikit menjijikkan. Qin Chen tiba-tiba menarik napas, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Kucing hitam besar itu mencibir dan berkata, sepertinya telah menemukan tempat yang tepat. Orang-orang ini telah kehabisan darah dan dikorbankan untuk menjadi boneka iblis. Ini adalah cara bagi para master dari klan iblis abis untuk keluar dari masalah. Mereka ingin menggunakan boneka setan ini untuk membantu. Selain itu, begitu boneka iblis ini terbentuk, mereka akan dilemparkan ke benua Tianwu. Pada saat itu, lebih banyak seniman bela diri akan menjadi korban dan menjadi boneka iblis. Ucap kucing hitam menjelaskan, boneka iblis ini lebih gila dari ras iblis alien. Jika sekelompok boneka iblis menyerang, Kaisar bela diri puncak mungkin tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, Qin Chen sepenuhnya menggunakan ilmu pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan setiap cahaya pedang jatuh, boneka iblis terbunuh. Jumlah boneka ajaib ini benar-benar terlalu banyak, hampir tidak ada habisnya. Pikiran Qin Chen benar-benar tenggelam dalam pertempuran semacam ini, matanya dingin dan tajam, seolah-olah dia telah melupakan tujuannya, hanya dengan gila mendesak pedang kuno Banyu. Penyakit gila anak ini kambuh lagi. Gumam kucing hitam besar itu berkata dalam hati. Lao Yuan juga mengangguk dan merasakan hal yang sama. Pada saat ini, semua boneka iblis telah tertarik oleh Qin Chen. Kucing hitam besar hanya bisa menonton dari samping. Lao Yuan, Kaisar ini akan istirahat, dan ketika pertempuran selesai, kamu segera memanggil Kaisar ini. Ucap kucing hitam besar itu berbaring dan tertidur di atas kepala Lao Yuan. Di lain sisi, setelah Sang Guanxier dan Raja Iblis melarikan diri, mereka tidak meninggalkan Laut Guntur, tetapi tetap berjaga di pinggiran Laut Guntur. Tujuan mereka kali ini adalah untuk melahap leluhur iblis surgawi dan mencoba yang terbaik untuk memasuki alam suci. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa akan kehilangan begitu banyak. Tidak hanya gagal, tetapi juga kehilangan kitab darah setan leluhur, harta karun tertinggi, dan membiarkan leluhur iblis surgawi melarikan diri, itu dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Wajah Sang Guanxier juga sangat jelek dan berkata, leluhur iblis adalah orang kuat di alam suci. Setelah disegel selama puluhan ribu tahun, dia pasti tidak akan beradaptasi dengan mudah dan akan ditekan oleh aturan benua Tianwu. Dapat dikatakan bahwa sekarang ini adalah momen kritis baginya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Mata Sang Guanxier berkedip dan berkata sambil berpikir. Raja Iblis itu berpikir, dengan cahaya dingin yang redup di matanya dia berkata, jika kamu berkata begitu, hanya ada sedikit tempat di mana leluhur iblis bisa pergi. Hal yang paling mungkin adalah alam rahasia iblis. Di mana salah satu medan perang utama ras iblis dan ras manusia kita saat itu. Akan tetapi, alam rahasia setan surgawi terlalu jauh dari sini. Di domain bela diri, ada juga beberapa medan perang klan saya. Alam Guyu adalah salah satunya. Kita mungkin bisa pergi ke tempat-tempat ini. Ucap Raja Iblis. Jadi apa yang kamu tunggu? Ucap Sang Guanxier. Jangan khawatir, aku akan segera mengaturnya. Jawab setan itu juga tahu bahwa itu mendesak. Meski wajah keduanya jelek, mereka tetap tenang. Meskipun mereka kehilangan senjata mereka kali ini, dan kehilangan bibis Sangguan Gufeng. Mereka bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya, dapat sedikit melahap leluhur iblis,
basis kultivasi mereka sedikit meningkat, dan mereka juga memiliki lebih banyak kemungkinan untuk menembus alam suci. Kerusuhan Laut Guntur sebelumnya, saya khawatir semua orang di sana telah mati di tangan penguasa abis. Yang paling penting adalah menemukan leluhur iblis. Ucap Raja Iblis. Tidak perlu terburu-buru, jawab Sang Guanxier menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Dia melanjutkan, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Begitu seseorang keluar, berita itu pasti akan bocor, dan itu pasti akan berdampak besar pada istana mistiku. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Keduanya terbang melintasi kehampaan, terbang cepat di lautan guntur ini. Guntur bergelombang yang dapat melenyapkan wudi yang kuat, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.